Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Pak Rudi menampilkan bahwa dari siswa kelas 7 ternyata 28 siswa memperoleh nilai di atas mencapai KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Inggris adalah 70 dan 4 siswa mendapat nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian A. Penilaian acuan patokan, B. Penilaian acuan norma, C. Penilaian objektif, D. Penilaian terpadu, E. Penilaian menyeluruh. Jadi penilaian acuan patokan adalah merupakan pengukuran dengan menggunakan acuan kriteria. Dalam pengukuran ini, siswa dokomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa yang lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Penilaian acuan patokan. Soal selanjutnya, guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik efektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh, B. Beracuan kriteria dan sistematis, C. Akuntabel dan menyeluruh, D. Objektif dan menyeluruh. Jadi penilaian beracuan kriteria dan menyeluruh adalah penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. Soal selanjutnya, dalam pemberian nilai pada penilaian harian, Pak Aan guru bahasa Jawa melakukan pengkategorian. Siswa yang skor tesnya di bawah 40 maka mendapat nilai 70, skor antara 50 mendapat nilai 80, dan skor di atas 50 maka diberikan nilai 90. A. Penilaian acuan patokan, B. Penilaian acuan norma, C. Penilaian objektif, D. Penilaian terpadu, dan E. Penilaian menyeluruh. Jadi penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Penilaian acuan norma. Soal selanjutnya, perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas, akan tetapi juga dilakukan secara virtual atau jarak jauh dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran model ini berbasis web dan bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun siswa berada. Pembelajaran yang demikian disebut pembelajaran A. Blended learning, E. E-learning, C. Learning by doing, D. Self-learning, E. Efficient learning. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Blended learning. Soal selanjutnya, saat Edo mengajukan pertanyaan kepada guru, dari situ guru kemudian memberikan pujian kepada Edo. Karena diberi pujian membuat Edo lebih meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik lagi ke depannya. Maka hal tersebut sejalan dengan teori A. Behavioristik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Konstruktivistik, E. Sibernetik. Kognitif adalah sebuah aktivitas mental yang membuat sesuatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Kognitif. Soal selanjutnya, Dini adalah anak yang selalu bersemangat di kelas. Ia selalu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan guru.
Guru memberikan tepuk tangan untuk menghargai usaha Dini, terkadang memberi jempol saat menjawab dengan benar. Maka guru Dini menganut teori dari A. Skinner, B. Brunner, C. Piaget, D. Ausubel, E. Bandura. Jadi teori belajar Skinner adalah didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian dari lingkungannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Skinner. Soal selanjutnya. Dalam RPP yang disusun oleh guru tertulis tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi, kondisi, operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian A. Audien, B. Behavior, C. Condition, D. Degree, E. Kata kerja operasional. Jadi rumusan untuk menyusun tujuan pembelajaran adalah ABCD, Audien, Behavior, Condition, dan Degree. Jadi A. Audien itu adalah peserta didik, dan B. Behavior, perilaku yang diharapkan muncul dari peserta didik, dan C. Condition, keadaan dalam pembelajaran. Dan yang D. Degree adalah tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harus tercapai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Audien. Soal selanjutnya. Hebat nak, tingkatkan prestasimu. Penguatan positif ini guru sampaikan terhadap siswa yang berprestasi. Tindakan guru tersebut sesuai dengan teori belajar yang dikemukakan oleh A. Bandura, B. Pavlov, C. Skinner, D. Thorndike, E. Hull. Jadi teori belajar Skinner adalah didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian dari lingkungannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Skinner. Soal selanjutnya. Dengan disediakan penggaris buju sengkar, siswa kelas 5 SD membagi sudut 60 derajat menjadi 4 sudut yang sama. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut kurang komponen A. Audien, B. Behavior dan Degree, C. Condition, D. Degree, E. Kondisi dan tingkatan. Jadi rumusan untuk menyusun tujuan pembelajaran adalah ABCD. A. Audien, yaitu peserta didik, dan B. Behavior, yaitu perilaku yang diharapkan muncul dari peserta didik, dan C. Condition, yaitu keadaan dalam pembelajaran, dan D. Degree, yaitu tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harus tercapai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Audien. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga Bapak Ibu lolos dan diterima P3K tahun ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.